Dikagumi dan dihormati di tengah kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu Roh Kudus. Engkau yang memuaskan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyegarkan roh kami Tuhan. Biarlah firman-Mu seperti api yang membakar, mengobarkan yang letih lesu, mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut bibirnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat ajaib. Memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Senang sekali kembali bisa melayani Bapak, Ibu, Saudara sekalian di tempat ini. Mari, hari ini kita akan belajar kitab Yoel, saudaraku ya. Ya, nanti saudara baca di rumah nggak banyak, cuman Yoel 1, 2, 3 aja, 3 pasal. Saya akan baca yang pasal ketiganya. Ya, kalau di gereja kami ini dibahas 3 hari berturut-turut, saudaraku. Ada revive yourself ya. Dan kami sangat diberkati, itulah sebabnya saya pengen share untuk jemaat di tempat ini. Yoel 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yoel 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kitab Yoel ini indah. Karena kitab ini berceritakan tentang the day of the Lord, ya, hari Tuhan ke depan. Kita sedang memasuki titik awal ini, saudaraku ya, masa kesulitan besar. Ya, di dalam kitab Yoel 1 dikatakan apa yang ditinggalkan belalang pengerip dimakan belalang pindahan, ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat, apa yang ditinggalkan belalang pelompat dimakan oleh belalang pelahap. Artinya saudaraku, habis total. Ya, kita lihat ya, sekarang ekonomi goncang bukan main, saudara. Ya, kelas menengah katanya turun drastis. Real bisnis tuh wah parah, saudaraku. Saya lihat pabrik-pabrik tekstil ya, 30 pabrik udah tutup, saudaraku. Nggak tahu berapa lagi yang akan menyusul. Ya, masa sulit ini akan berlanjut, saudaraku. Kalau Anda tidak siap, maka Anda akan mengalami kehancuran besar. Tetapi kalau Anda punya roh yang hebat, yang perkasa tadi, pahlawan Tuhan, Anda lewat masa ini bahkan Anda akan lebih hebat dari sebelumnya. Amin. Anda akan mengalami terobosan di masa sulit ini.
Ya, saudaraku ini ngeri banget ya, dimakan belalang pelahap, belalang pelompat. Itu dari itu salah satunya makan daunnya aja, makan batangnya, belalang yang terakhir pelahap ini sampai akar-akarnya dimakan habis. Total habis begitu. Bahasa Jermannya itu balangsak, saudara. Saudara tahu balangsak? Saudara? Ada orang yang balangsak hidupnya gitu. Ya ada pengusaha saya kenal banget. Wah, dulu di gereja kami paling kaya lah ya. Ya paling keren gitu. Dulu belum ada yang punya Volvo, dia punya Volvo ya. Ya anaknya pakai Mini Cooper, keren banget. Tapi nah itu saudaraku, dia nggak, saya lihat dia suka bantu gereja tapi nggak takut Tuhan gitu. Nah sekarang lagi musim begini, orang ke gereja ya tapi nggak takut Tuhan. Saudara. Orang nganggap gereja itu hanya sekedar ya ibadah seperti di 2 Timotius 3 itu ya. Pada akhir zaman ini mereka melakukan ibadah tetapi nggak ada takut akan Tuhan. Ya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Makanya di sini dikatakan di kitab Yoel, bertobatlah. Kenapa? Karena masa sulit itu akan melindas orang-orang yang seperti ini, saudara. Orang-orang yang masih main-main terus dengan dosa, yang dikatakannya apa? Haji tomat. Hanya janji tobat tapi kumat. Nah, tanya haji tomat ngerti. Iya, ya, yang orang-orang yang kasar dikatakan 2 Timotius itu yang nggak tahu terima kasih, ya orang yang sombong, pemfitnah, tidak hormat pada orang tua. Kurang ajar, saudaraku. Orang-orang yang ibadah, rajin. Ya di statusnya juga kadang-kadang di Instagramnya, wah masukin ayat, tapi hidupnya gak takut akan Tuhan. You must be careful, karena ini akan ada pemisahan yang jelas. Saudara. Saya lihat benar-benar pengusaha yang setengah-setengah, seenaknya hidupnya, walaupun ibadah, saudaraku, habis. Ya, saya ketemu yang bisnisnya hebat sekali sebelumnya, saudara, habis. Main di Bali, bisnis di Bali, kena ratusan M, bangkrut, habis, saudara. Padahal ya salah satu penyumbang satu gereja di Bandung ini. Tapi ya main-main. Sudah berhentilah, karena di sini dikatakan ya bertobat. Ya nggak ada cara lain saudaraku, bertobat tuh betul-betul tadi ya saudara ya. Betul-betul berhenti seperti Sakyus. Nah bertobat, contoh bertobat yang benar tuh Sakyus. Ya dikatakan kalau gua nipu orang, gua ganti 4 kali lipat. Baru ketemu Tuhan Yesus sekali saudaraku. Seperti Maria Magdalena yang ketemu dengan Tuhan Yesus saudaraku. Orang-orang yang betul-betul berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang ke gereja gak berubah. Cara dagang nak gitu anggernya. Hubungan suami istri sama, kasar sama istri. Ya, KDRT, ngomongnya waduh. Tapi kalau di gereja haleluya salam terus. Saudara. Ya, tapi nah ini berhentilah seperti itu. Saudara. Ya ini akan ada pemisahan besar benar. Orang-orang yang main-main terus. Saudara. Ini waktunya Tuhan bikin pemisahan. Makanya di sini juga mulai pertobatan itu dimulai dari apa, saudaraku? Dimulai dari para pemimpin. Ya kena kelilitkanlah kain kabung, mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah, dia 13 itu. Adakan puasa yang kudus. Dari pemimpin, kalau rumah itu pemimpin rumah tangga, suami. Setting ulang lagi sebelum akhir tahun itu. Saya nggak tahu ke depan apa, saudara. Ini kalau ya kita lihat nih, Amerika udah ngasih rudal yang paling canggih, boleh nembakin ke Rusia. Rusia udah siap, saudara. Kalau ini dibalas dengan misalnya mini nuklir, wah, perang dunia, saudara. Nah, ini belum perang dunia aja udah susah ya. Indonesia, oh kita mah jauh, saudara. Nanti barang-barang itu jadi susah. Saya import barang dari Jerman 2 bulan nggak datang-datang, saudara. Untung Tuhan kasih hikmat. Saya ini fanatik barang Eropa. Dulu ya, fanatik. Pokoknya kalau nggak Jerman, Swiss begitu. Ya karena saya lagi dulu juga kerja di perusahaan Jerman gitu. Jadi fanatik weh. Tapi pada saat itu Tuhan mulai kasih hikmat. Mulai kita berani ngetes barang-barang Cungko, barang India ya. Dulu saya nggak berani, saya tuh fanatik banget. Tapi saya coba aja, iseng coba tapi belum beli gitu. Tapi kemudian tiba-tiba barang kosong. Bang! Kalau nggak jualan saya, untung saya udah ngetes dulu. Saudara. Tuhan udah kasih hikmat jauh sebelumnya. Saya tanya ke teman saya, yang kebetulan bekas CEO-nya perusahaan Jerman, dia jalanin barang Cungko sekarang. Ada nggak? Ada yang mirip, masukin saya bilang. Puji Tuhan, kita di masa sulit ini, barang tuh susah dapatnya. Kita ada barang. Wah, parebut. Makanya ini masa orang sulit, orang semua, kumaha sepi. Saya ngalamin yang namanya all time high. Saudara. Terbaik sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri. Kenapa? Tuhan kasih hikmah. Jadi saudara ini waktunya saudara membangun roh yang hebat, roh yang perkasa. Karena di depan itu gak gampang.
Pengurapan itu memberi Anda hikmat. Hikmat itu membuat engkau mengambil keputusan yang tepat. Bahkan kadang-kadang saya juga, wow, hebat nya keputusan tehnya. Ya, saya aja kagum loh. Iya nggak kepikir gitu loh. Dulu mah made in India, mung saya saudaraku. Ya mesin standar kan bikin ini mah goyang wae saudaraku. Dan jika orang India yang nari wae saudarakunya, ketemu tiang pasti nari dia saudaraku. Ya, dulu saya nggak berani. Ternyata barang India pun kalau yang dari misalnya perusahaan Jerman yang bikin di India itu bagus. Tapi kalau nggak ada hikmat Tuhan, ini masa berat saudara. Saya bilang saudara, ini masa sulit. Bisnis apa juga sulit kok. Ya. Itu di Mekarwangi mulai satu-satu tuh restoran-restoran tutup saudara. Ya saudara misalnya kontrak 120 juta, berarti sebulan 10 juta karak yang mayar di gedung hungkul saudara. Dagang naon so. Ya yang buka restoran pada tutup satu-satu, saya bilang hilang ya. Wah, restoran Padang langganan saya hilang. Tinggal dia hilang deh saudara. Nggak gampang saudaraku. Makanya di sini ya, kalau Anda nggak takut Tuhan, Anda tidak punya hikmat. Karena takut akan Tuhan itu awal dari hikmat. Hikmat Anda punya ketajaman roh. Kalau rohmu tajam, pikiranmu akan jadi tajam, saudaraku. Anda akan lihat peluang bahkan ke yang orang lain gak lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah seperti ini, bertobat mulai dari pemimpin, merataplah para pelayan mesbah. Ya banyak hamba Tuhan yang gak takut Tuhan, saudaraku. Betul. Pemain musik, pemimpin pujian, dia mantu paragur, saudaraku. Insya Allah ya, saudaranya. Nah, ya saya pernah pemain musik, wah begitu. Habis saya khotbah gini nyamperin kok. Saya mau bertobat kok, kenaon. Eta video pornona sadus, saudaraku. Baheula masih zaman video pornonya. Gimana bisa ada hadirat Tuhan gitu. Sementara tiap yang dilihat bukannya nyembah Tuhan, kalau lalajon itu benar, saudaraku. Boro-boro dapat penglihatan, saudarakunya. Iya nage ngeres, saudara. Nah ini saudara, ini waktu nggak bisa main-main. Betul saudara, kalau saya lihat orang-orang yang betul yang cinta Tuhan kelihatan sekarang ngalami breakthrough. Saya punya anak-anak rohani saya juga ngalami breakthrough di masa sulit ini, mereka bilang wah puji Tuhan kok saya tetap bisa menuai di masa sulit ini. Jadi saudara, ayo bertobat. Ya, tong Haji Tomat tadinya hanya janji tobat tapi kumat. Janji mau nenggel di istri, mukul lagi. Saya salah satu yang paling saya benci, maaf ya, KDRT. Istri itu bukan buat dipukulin, saudaraku ya, buat dikasarin. Saya 30 tahun menikah, hampir dengan istri saya, sampai Tuhan panggil. Maaf ya, ngomong lu goblok gak pernah. Never. Semarah-marahnya saya pun saya gak pernah ngomong gitu. Gak pernah. Saya berani berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Never. Ya kalau kita cinta mengasihi dia, saudara, kita nggak bisa kasar sama dia. Nah makanya banyak orang, wah saya usahain balangsak, betul-betul usahain nggak. Ternyata itu pintu ini Tuhan bilang kalau engkau kasar terhadap pasanganmu, ya maka doamu hanya sampai di atap, turun lagi ke bawah. Saudara. Jadi ini ya jangan pikir nggak ada hubungannya. Sangat. Kalau suami istri sehati saling cinta, ya, saudaraku sekarang di masa sulit Anda tetap menuai kebaikan Tuhan. Amin. Ayo bertobat ya. Sungguh-sungguh bertobatnya. Ya di pasal 2 dikatakan itu, tiuplah sangkakala ya di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus. Lihat di sini saudaraku, adakan diulangi lagi puasa yang kudus ayat 15. Kuduskan bangsa ini, kuduskan jemaat. Ada pertobatan bersama para imam pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah berkata, sayangilah Tuhan umatmu. Ini yang Tuhan lagi cari. Pertobatan gereja. Ya, gereja keasikan sekarang, maaf, entertainment rohani. Gereja tidak membangun hidup orang, takut akan Tuhan. Coba lihat, gereja sekedar entertainment, wah asik. Gereja nggak cukup asik, saudaraku. Gereja harus membangun takut akan Tuhan. Gereja harus membangun orang-orang yang menghormati kekudusan Tuhan. Amin. Baru orang-orang seperti inilah yang akan jadi pemenang di masa apapun, saya bilang. Orang sedih saya lihat. Gereja asik ngurusin gimmick-gimmicknya aja sudah. Bukan sesuatu yang ya kita tanemin ini takut bahkan di anak-anak muda karena nanti tuayan besar itu anak muda. Ya kami di Pangkalan Bun kemarin bikin retreat pelajar tuh 400 orang sudah. Tahun depan 700 anak SMP SMA yang akan ikut. KKR-nya 2000 pelajar. Bulan Februari saya udah jadwalin.
Itu wah luar biasa. Di tengah kesulitan dikatakan ya Yoel ini yang dikutip oleh Petrus ketika dia berkhotbah pencurahan Roh Kudus. Kemudian daripada itu terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Ya, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 28. Teruna-terunamu akan dapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, pencurahan yang terbesar di generasi Z ini, saudara. Ada yang bilang, wah generasi Z mah hese. Gawe hese. Ya, di bejaan hese siapa bilang? Kalau Anda punya urapan Tuhan mereka dengar. Ya orang tuanya nggak punya urapan, nggak punya otoritas loh. Ya kami punya generasi Z, kami lagi ngalami breakthrough dari 80 jemaat sekarang hampir 200-an lah saudara. Dan itu anak-anak supir angkot, anak-anak orang-orang yang sangat sederhana. Tapi saya lihat on fire sekali. Mereka benar-benar diubahin saudaraku. Bahkan ada yang, kita juga ada pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang wah ngamuk setiap ibadah. Dilayani, didoain, sekarang bisa bager, anteng, saudaraku ya. Bisa ikut nyembah Tuhan, saya kagum banget bisa. Roh Kudus bisa mengubahkan benar-benar. Yang selalu tiap ibadah tuh, wah gak mau diem. Saudara. Tapi dilayani dengan cinta, didoain, sekarang bagus banget. Kerjaan dia apa? Ngerapiin semua. Amplop-amplop, ya semua bekas ibadah, kursi dirapiin lagi. Selalu dia paling seneng gitu. Tapi berubah banget, saudara. Saudara, saya percaya generasi muda ini akan dahsyat ke depan. Oke, ngeri banget loh LGBT ya. Dulu kan teman kita temenan sama anak laki senang-senang aja saudara ya. Nginep dari rumah teman senang. Ayeuna mah sieun saudara. Ya benar ya. Dulu kan anak kita anak perempuan teh aduh nya sama teman perempuan teh nginep di ya sok we nginep ayeuna mah sieun saudara. Ya, ini ngeri banget ke depan kalau Anda nggak bekali anak saudara dengan roh yang hebat, takut akan Tuhan. Sejak muda, Anda akan nangis, percayalah. Makanya mending nangis sekarang daripada nangis nanti. Bayar harga, berdoa untuk anakmu benar-benar. Wah ngeri, ke depan tuh ngeri. Tapi di tengah itu akan ada tuaian terbesar sepanjang sejarah, saudara. Wah excited ya. Jadi pencurahan itu terjadi di masa sulit. Bahkan Tuhan bilang kalau engkau bertobat, Tuhan bilang aku akan memulihkan. Ya aku akan memulihkan semua yang dimakan oleh belalang itu, aku akan pulihkan. Keren ini sudah, saya ketemu orang-orang yang ngalamin gitu. Hancur-hancuran tapi ketika bertobat, sungguh-sungguh merendahkan diri, ngalami breakthrough sudah. Makanya di sini dikatakan sini ya, pasal 2, ya ini kita membahas kitab ya, saya bacain aja buat saudara. Ayat 19 Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, kamu akan kenyang dan memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anjirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-sorailah sebab Tuhan telah melakukan perkara besar. Ayat 23, hai Bani Sion bersorak-sorailah dan bersukacita karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim, dengan adilnya diturunkan kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat pengirikanmu menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku, nah ini baik, ayat 25, akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya. Jadi Tuhan bisa aja mulihin gampang. Tapi Tuhan mau pertobatan sejati. Anu dagangna teu balik, mayar pajak ge seungeunahna. Kami belajar bayar pajak kita beresin rapi serapi-rapinya. Sampai orang pajak malas periksa ke perusahaan saya sudah. Temuan. Haroream. Jadi datang ge Pak, atuh kasih temuan, Pak. Karena terlalu bersih. Enggak apa-apa. Kita bayar semua. Kenapa? Saya belajar untuk takut akan Tuhan dalam segala segi, baik yang kelihatan atau yang gak kelihatan. Nah itu yang namanya integritas. Saudara. Anda harus punya integritas. Integritas itu bukan apa yang Anda tampilkan, tetapi siapa Anda sesungguhnya ketika orang lain gak lihat. Saudara, dunia ini perlu orang-orang kayak gini.
Engkau membawa kemuliaan Tuhan, Engkau membawa hadirat Tuhan, Engkau membawa kasih Tuhan. Ya, minggu depan saya ke Timika lagi pelayan. 25 tahun lalu KKR pertama saya di lapangan sepak bola itu di Timika di sana. Pertama KKR di hadapan ribuan orang gitu. Dan pertama saya lihat orang lumpuh langsung nari-nari, orang buta langsung melihat. Itu pertama saya lihat juga, Saudara. Saya lihat itu WTS, karena di Papua tuh banyak WTS yang udah gak laku di Jawa, Saudara. Pindah ke Papua laku keras. Ya, karena orang Papua tuh seneng banget sama orang sini, orang rambut lurus katanya. HIV terbesar ketiga setelah Bali, Jakarta itu Papua. Ngeri. Tapi ketika kami KKR itu mereka kan nonton di belakang, Saudara. Ya, ketika lihat orang lumpuh langsung nari, mereka lari ke depan. Saya kaget banget kan, kelihatan dari dandanannya apa gitu ya. Mereka lari ke depan nangis. Bapak, saya bukan Kristen tapi saya mau percaya Tuhan Yesus. Satu itu pada tumbang semua tuh. Itu sudah podium itu penuh dengan orang-orang tumbang, Saudara. Wow. Saya bilang, Tuhan, saya pengen, ya mereka bilang Cosimo udah kangen. Jadi saya bilang oke, saya ke sana. Kita bikin seminar juga KKR lagi di sana, dan saya ingat satu juga, Saudara, kita pergi ke desa namanya Kuangki Lama. Itu desa di mana banyak suku. Jadi bukan hanya satu suku. Suku Kamoro, suku Amungme, suku Banti, suku Dani, ada beberapa suku. Dan perang suku terus. Tapi amun KKR berhenti heula perangna, Saudaraku. Kan lucu sebenarnya. Wah, KKR heula nyanyi minggu hari perang deui, Saudaraku. Karena apa? Memperebutkan dana 1% dari Freeport. Jadi biasa ada yang ngojok-ngojok. Kan Freeport 1% tanya, lain 1% tisa miliar, Saudaraku. Dari sekian puluh triliun. Ya 10 triliun kan 1% seberapa? 100 M kan. Ya. Nah itu yang diributin. Dan mereka selalu perang suku, saling bunuh. Jadi ketika saya sampai di sana, saya bilang kita habis KKR itu Tuhan lawat benar-benar ya. Kita di desanya itu, wah makanya di lapangan desa gitu ya, nari-nari, hujan-hujan tuh. Ada satu bapak yang huruf badannya udah kayak huruf S begini, Saudara. Itu didoakan, kretek gitu langsung. Itu kretek abal-abal nggak perlu, Saudara ya. Sekarang dikeretek ku malaikat ya, Saudara. Langsung dia nari. Wah, nari tarian Papua tuh orang semua teriak. Saya bilang besok kita bikin sesuatu. Saya tergerak. Kumpulin semua kepala suku. Mereka lihat mujizat gitu, kepala sukunya datang semua, Saudaraku. Sama panglima-panglima perangnya gitu. Saya bilang, saya udah bosen lihat perang suku kayak begini terus. Ini waktunya Tuhan, ya Anda jangan terprovokasi oleh orang luar yang pengen membuat kalian saling bunuh. Jadi saya sediain baskom, Saudaraku, ambil anduk, saya cuci kakinya. Itu dia nangis, kepala suku paling gede itu suku Kamoro tuh, kalau saya cuci kakinya dia, Bapak pendeta jangan nggak, saya bilang. Saya cuci kakinya dia nangis. Setelah selesai, mau nggak saling nyuci kaki? Ini yang suku Kamoro yang paling gede, dia yang duluan, Saudara. Dia pegang kaki suku yang dia paling bermusuhan, dicuci. Wah itu penuh dengan tangisan. Dan sejak hari itu perang suku itu turun drastis sampai hari ini. Allah kita dahsyat, amin. Anda bisa jadi pahlawan tadi. Ya Anda bisa membawa perubahan, makanya dibilang kalau semua kangen nih ayo datang oke. Ya, sayang yang Freeport-nya waktunya nggak cukup. Saya sebenarnya diundang juga KKR di Freeport sama ada gereja besar di sana sudah. Jadi kita hanya sampai di Timika Kuala Kencana aja. Tapi Saudaraku saya lihat ini waktunya kita ini ya orang-orang yang bersiap buat peperangan. Bangun roh saudara. Ada peperangan di depan, perang itu mungkin akan menghancurkan keluargamu, menghancurkan bisnis saudara, menghancurkan masa depanmu, Saudaraku. Menghancurkan bangsa kita ini juga waktu kembali kita doa buat bangsa, Saudaraku. Supaya ada persatuan, kesatuan yang lebih bagus lagi ke depannya. Karena apa? Ke depan ini tantangannya bukan hanya soal bangsa kita, tapi bangsa lain, Saudaraku. Ya lihat Cina yang ngajak perang terus di Laut Cina Selatan. Itu tuh Saudara, satu kali bisa perang besar itu. Dan kalau itu terjadi, ekonomi hancur. Rantai bisnis hancur. Jadi ini nggak baik-baik aja. Kalau kita nggak berdoa, Tuhan pulihkan, kasih hikmat pada pemimpin kita. Presiden, para menteri, nanti ini sebentar lagi pilkada nih doain. Supaya dapat wali kota benar gitu kan. Gubernurnya juga yang takut akan Tuhan gitu. Ya, yang jujur begitu, yang mikirinnya tuh mikirin bangsa bukan mikirin dirinya sendiri, Saudara. Ya karena rusaknya kan itu.
Kalau kita nggak sungguh-sungguh berdoa, saudaraku, maka kita nggak akan ngalami yang tadi Tuhan bilang, semua yang hilang gua kembaliin. Ya, COVID itu kita kehilangan banyak, saudaraku, minus besar. Tahun ini saya bilang, Tuhan, saya mau apa yang kau janjikan ini terjadi. Tahun ini kita ngalami all time high. Saya mau 7 tahun selama ini, karena saya mau pergi misi lagi kemana-mana. Dan udah siapin pasukan, lebih banyak lagi. Kamboja saya akan berangkat lagi. NTT ya, kita udah nungguin. Kok Simon kapan? Saya akan berangkat. Hanya nih lagi olahraga terus saya sudah ya. Sesepedahan, ya sekarang tuur kuat, maklum lakcapji. Ya. Ini ya latihan. Ya. Kenapa? Fisik, roh boleh perkasa, fisik kudu dijaga. Sudah. Ya makan ya kolesterol dikurangi. Ya belajar. Ini waktunya. Ayo setting ulang lagi hidup saudara ke Desember deui menyerah gigian wae saudara. Lewat setahun nggak ada perubahan, lewat setahun nggak ada perubahan. Makanya biar yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Amin. Anak pahlawan, saya juga pernah kebayangin saudaraku. Bisa keliling pelayanan khotbah di mana-mana di Freeport. Freeport tuh nggak gampang undang orang saudaraku. Anda masuk, Anda mau pengusaha besar sekali, Anda belum tentu bisa masuk Freeport. Saya udah spin undangan, udah siap. Pak Simon mau datang nggak? Aduh nggak, saya bilang Freeport ntar dulu deh. Saya udah 3 kali ke sana lagi itu sudah. Itulah kebahagiaan. Yang tadi ayat yang saya bagikan, saya pengen bahas sedikit ya. Maklumlah di antara bangsa, bersiaplah peperangan, gerakanlah pala-pala. Nah ini yang menarik nih. Tempalah ayat 10, mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Apa maksudnya menempa mata bajak menjadi pedang? Mata bajak itu kan alat pencaharian, saudaraku. Betul nggak? Kalau petani kan mau untuk ngebajak. Nah ini maksudnya Anda harus memakai profesi Anda untuk tujuan ilahi. Ya, Anda seperti Daniel, Tuhan, dia memakai profesinya sebagai Nehemia. Dia ya sebagai seorang gubernur, dia memakai kedudukannya itu untuk membangun tembok Yerusalem. Seperti Daniel, ya. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Tanpa mereka, saudaraku, bangsa Israel nggak bisa balik lagi tuh, lagi zaman Raja Kores. Jadi orang-orang ini memakai profesinya untuk apa? Untuk tujuan ilahi. Kalau saudara pakai ini, percayalah. Ya, if you use your profession for God, you will get provision from Him. Saya senang kata-kata itu ya. Kalau Anda menggunakan profesimu buat Tuhan, maka engkau akan mendapatkan penyediaan dari Tuhan. Amin. 3P, provision, promotion, and protection from God. Wow. Jadi saudara kalau Anda sungguh-sungguh memakai, saya pakai semua ini. Ya. Dana kami itu saya pakai itu, buat misi, panti asuhan, panti narkoba, saudaraku. Ya, pelayanan anti aborsi. Itu dana yang dikeluarin saya sama Pak David tuh enggak tahu udah berapa dia udah di atas belasan M, saudara. Sebenarnya kalau kami mau hidup foya-foya, wah, ya bisa lumayan saya bisa beli Ferrari Jewang, saudara. Ya, tapi buat apa gitu. Mendingan saya pakai buat invest di kerajaan surga. Kenapa? Ada banyak orang diubahkan. Di Kamboja tuh saudara kita masuk ke 43 desa, saudara. Kita membapai 43 hamba Tuhan di sana. Dan sekarang katanya lagi bertumbuh terus. Jadi dia bilang, Ko Simon datang dong, oke siap saya akan berangkat. Itu uang kita ini bisa ngubahin hidup orang, saudara. Atau uang kita bisa gak ada gunanya apa-apa. Saya pengen uang saya, hidup saya, makanya saya bilang saya menghibahkan hidup saya untuk Tuhan. Hidup, waktu saya, dana saya, kesehatan saya, pemikiran saya. Paling enggak nanti saya kalau udah ninggalin dunia ini, saudara, saya meninggalkan legacy. Makanya yang nanya, Ko Simon kawin deui, wah. Saya lah. 99.9, 90, saya nggak berani bilang 100% karena 100% itu bagiannya Tuhan, saudara ya. 99,9% saya nggak akan lah. Udah nggak ada waktu lah. Ini waktunya mikirin kerjaan Tuhan semaksimal mungkin sampai Tuhan panggil. Yang selak capji ya tuh, ya. Saya tengah selansia, memang penampilan tidak seperti lansia, saudara ya. Wet ngorah Ko Simon mah tuh, nya. Cuman pas nyieun paspor perpanjang, Pak lansia paling itu, aduh, sebenarnya, nya orang tengah selansia, tapi enak gak usah antri, saudara. Ya, naik kereta kayak diskon 30%, saudara. Berbahagialah para lansia, saudara. Ya, umur boleh lansia, tapi spirit misi saya ini waktu saya kenceng-kencengnya nih. Ya,
Jadi pulang dari Timika kita udah chill, Pangkalan Bun. Retreat pelajar 700 orang, KKR pelajar 2.000 orang yang hadir. Wow, ya ini waktunya bergairah banget. Pakai profesi saudara, pakai uang saudara, pakai waktu saudara untuk terlibat, nggak tahu apapun lah yang untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang bilang ngapain buang waktu, buang duit untuk Tuhan, itu kebodohan besar. Saya bilang, Anda investasi terbaik di dalam hidupmu adalah investasi di kerajaan Allah. Ya, saudara nabung di bank menang seberapa, genep persen palingnya, 5,5 namun di atas saya rada gedean, saya etik 2M, 10M ya. Tapi di kerajaan surga tadi paling jelek juga kan ada lagu nanti ya. Berapa saudaraku? 10 kali 30, 60-nya. Ya, itu paling jelek tuh saudaraku. Yang paling kecil aja udah lebih gede dari bunga bank, saudaraku. Saya ngerasa dengan invest dalam pelayanan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan tadi dikasih hikmah. Encan kejadian kita udah mutusin. Wah nih fit, saya bilang fit, ini orang harus berani beralih. Ya gimana Simon aja, saya senang itu partnership yang menyenangkan ya. Kita tuh bener gak ngerasa loh, udah lebih dari 25 tahun jalan bareng. Nah itu kalau matanya gak ke duit, gak ada ribut-ribut soal bisnis. Karena kita mikirnya uang ini buat memberkati orang gitu. Ya, jadi asik-asik aja. Sok gimana Simon, putusin tek. Ini bener-bener orang lagi gak punya barang saya sampai diperebutin. Sampai orang minta dong, ya yang dari Malaysia juga tolong bagi dong sedikit. Wow, kenapa? Karena bisnis saya menjadi bisnisnya Tuhan. Karena di situ di perusahaan itu ada uang orang-orang yang terpelihara, saudaraku, melalui melalui apa yang kami dapatkan. Ya kita kirim dana terus, lagi COVID pun nggak dikurangin seperak pun. Semua hamba Tuhan di desa, semua panti narkoba yang kita bantu, kita kirim dana. Dan puji Tuhan, Tuhan balas saudara. Wah ini saya lagi tunggu nih 7 tahun kelimpahan, sebelum nanti kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi benar-benar harus diinvest, kayak Yusuf 7 tahun kelimpahan tuh nggak selamanya, saudara. Setelah itu 7 tahun kesusahan besar. Kalau Anda nggak invest benar-benar hidupmu di kerajaan Allah, 7 tahun lagi nggak tahu. Ngeri saudara. Ini aja udah ngeri bang ya. Ini kita nih lagi berdiri di kompor panas, kita nggak tahu kapan meledaknya. Ya. Tapi saya dorong saudara, ayo. Bilang aku nih pahlawan loh, aku bisa. Saudara bisa jadi pahlawan Tuhan, bisa. Saya dulu juga nggak kebayang, dari kecil-kecilan, dari gaji 750.000, 10% saya kasih buat gereja, 10% buat misi. Ingat mission care gitu. Ya Pak Peter Condro. Istri saya bilang, saya kebilang mah kita kasih ya buat misi, sok aja gimana papa. Wah itu saya punya istri yang hebat saudara. Ya kita ngirit nggak apa-apa, tapi kalau ke papa mau ngasih silakan. Benar-benar sejak itu saya ngalami breakthrough. Tiba-tiba jadi manajer, dikirim ke Jerman, saudaraku saya dia, ya tiba-tiba jadi direktur, ada jalan Tuhan. Punya pabrik sendiri, teka bayar. Dulu buka pabrik sorangan, saudaraku. Gimana saya bisa pergi kapan aja misi, nggak usah minta izin, benar nggak bisa pakai dana berapa aja yang ada di perusahaan. Kan enak, mungkin banyak yang lebih kaya dari saya, tapi sedikit orang yang menikmati hidup seperti saya. Benar saya bilang, saya enjoy banget. Ya apa pergi misi 10 poin, 2 minggu nggak masalah, perusahaan jalan terus dan hebat, jalan dengan baik. Gitu. Kenapa? Karena bisnis saya menjadi bisnisnya Tuhan. Ayo terlibat dong, ya. Lihat pelayanan yang bagus, dukung, doain, terlibat, begitu loh saudaraku. Ya invest waktu, itu Tuhan akan ganti waktu saudara. Orang kerja keras, banting tulang, hasilnya segitu-gitu Saya emang gak pakai kerja keras, gak pakai banting tulang, boro-boro dibanting tulang, nah saudaraku. Seger, sehat, jam 3 balik mau pelayanan nih tadi ya, jam 2 saya gak udah pulang, persiapan, penyembahan dulu. Ya. Kenapa ada pabrik boga orang? Ya, kenapa saya bisa punya? Karena miliknya Tuhan. Saudara ikut perang itu membawa berkah, percayalah. Amerika jadi negara paling kaya di dunia itu setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya Amerika nggak mau terlibat tuh di Eropa, lagi Nazi nyerang ke Prancis ya. Amerika nggak mau terlibat. Saudara. Tetapi ketika akhirnya mereka mau, saudara bisa lihat itunya ya filmnya F.D. Roosevelt dulunya tentang Roosevelt ya dengan. Nah itu masa-masa Amerika akhirnya mutusin untuk perang.
Tapi gara-gara Amerika itu perang, senjata Amerika, mobil Amerika, semua itu menjadi tren di seluruh dunia. Selesai perang, Amerika jadi negara terkaya di dunia. Sampai makanan-makanan, kan tentara teh bawa makanan surganya. Nah, tentara makanan kalengnya itu sampai laku keras di Eropa dan akhirnya di seluruh dunia. Setelah perang, Amerika jadi negara terkaya di dunia. Jadi saudaraku, ayolah terlibat perang. Ya saya doain. Ya ini jamnya mulai doain jiwa-jiwa, saudaraku. Waktu saya nggak ada waktu untuk mikirin diri sendiri, mikirin jiwa-jiwa, mikirin pelayanan, mikirin jemaat, anak rohani. Tapi Tuhan ganti dengan sukacita, saudara. Ayo dong, ya terlibat. Ya ini persekutuan ini harusnya bisa menuai lebih banyak orang, saudara. Ya ada banyak orang di luar sana tuh yang perlu bertemu dengan Tuhan. Mereka bertemu saudara, harusnya mereka bertemu dengan Tuhan. Baik, kita masuk perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus ini saudara dikuduskan, disucikan, dikobarkan rohnya untuk ambil bagian dari Tuhan yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Ya, balik silakan yang mau ini melayani perjamuan kudus silakan bagikan saja. Glory bagi Tuhan, haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, ya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, sama bibir luruskan, sama bibir luruskan hatiku dengan roh-Mu, ku rindu kemuliaan Tuhan. Bagi yang udah dapat mari bangkit berdiri. Lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi katakan, basuh aku di dalam darah. Oh, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba, jama bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, we want you Lord, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Barangi angkat roti di atas kepala saudara dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Angkat cawan sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara. Terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah kesembuhan. Terimalah pemulihan. Terimalah kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ngucap syukur saudara. Tubuh dipecahkan itu lambang dari tubuh Kristus yang dipecahkan bagi saudara. Tubuh itu dihancurkan supaya kau disembuhkan, dipulihkan. Segala luka di tubuhnya itu adalah mewakili setiap penyakit yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Kelemahan tubuh, terima pemulihan di dalam nama Yesus. Dan darah Yesus diberikan untuk menyucikan saudara. Mengampuni segala dosa dan kelemahan saudara. Setiap dosa yang kau akui, Tuhan ampuni dan Tuhan lupakan saudaraku. Mari bertobat sungguh-sungguh, katakan Tuhan. Aku mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Beri aku kemampuan untuk mencintai istriku, mencintai suamiku Tuhan. Untuk berhidup benar, memiliki integritas di dalam hidupku Tuhan. Kuasanya mengalir di dalam saudara. Haleluya. 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 Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Mari sembah Dia. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah.